Sahabat jiwa yang dirahmati para leluhur. Pernah merasa hidupmu seperti dipelintir tanpa sebab? Uang datang lalu hilang, badan mudah ngilu, urusan kecil mendadak meledak. Lalu ada suara dari mulut ke mulut. Mandi kembang 7 rupa, katanya, bisa melunturkan sial tahunan. Harum bunga menjadi sapu gaib yang menyapu apes dari pundakmu. Tapi tunggu, kalau benar semudah itu, mengapa masih banyak yang mandi kembang berkali-kali, namun nasibnya tetap seret? Apakah yang kotor bukan nasib, melainkan kebiasaan yang tak pernah dibenahi? Orang yang percaya akan berkata begini, sial itu bisa menempel seperti debu halus di aura. Terlalu sering berada di tempat yang berat, terlalu lama memendam duka, membuat batin keruh tanpa disadari. Orang yang menolak akan tertawa pelan. Mereka bilang itu cuma sugesti, cuma efek wangi yang menenangkan. Bukan sial yang pergi, tapi pikiranmu yang kebetulan reda sesaat. Namun anehnya, banyak kesaksian serupa muncul dari arah berbeda. Ada yang setelah mandi kembang merasa dadanya lapang, tidur pulas, berani menutup pintu relasi yang melelahkan. Apakah itu kebetulan belaka, atau ada pintu batin yang memang terbuka? Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan laku sebagai sulap. Air bukan alat memaksa semesta, kembang bukan jimat untuk menipu takdir. Laku itu pengingat, supaya manusia eling saat hidupnya mulai miring. Di titik ini, pertanyaan jadi tajam. Kalau mandi kembang hanya simbol, mengapa simbol itu begitu lama dijaga dan diwariskan? Kalau mandi kembang memang nyata, mengapa ia menuntut tata krama batin dan kesungguhan, bukan sekadar siram lalu selesai? Ada bahaya yang jarang diakui. Ritual bisa menjadi candu, membuat orang merasa sudah bersih padahal masih menumpuk iri, amarah, dan kebohongan. Harum bunga menutupi bau luka yang tidak pernah disembuhkan. Maka malam ini, kita tidak akan menelan cerita mentah-mentah. Kita akan menguliti makna mandi kembang 7 rupa dari 2 sisi, rasa dan nalar. Dan kamu sendiri yang akan merasakan apakah ini mitos yang menghibur atau laku yang benar-benar menggeser hidupmu. Sial itu kata yang sering diucap, tapi jarang dipahami. Banyak orang merasa apes karena dagangan sepi, kerjaan macet, hubungan retak, lalu menyimpulkan, ada yang menahan hidupnya dari balik layar. Dalam cara pandang leluhur, apes bukan cuma peristiwa buruk. Dalam cara pandang leluhur, apes adalah pola seret yang berulang, seperti roda yang terus menghantam lubang yang sama. Pertanyaannya, siapa yang mengarahkan roda itu? Kubu yang percaya energi akan berkata, ada getaran yang menempel. Bisa dari tempat yang berat, dari kata-kata kasar yang sering kita telan, dari iri yang kita pelihara diam-diam. Batin keruh, lalu hidup ikut keruh. Kubu yang menolak akan menyambar cepat. Mereka bilang bukan energi, itu stres dan kebiasaan. Kurang tidur membuat emosi meledak. Emosi membuat keputusan ceroboh. Keputusan ceroboh memanggil masalah. Itu bukan sial, itu sebab akibat. Tapi kalau semuanya sebab akibat, mengapa ada orang yang hidupnya terasa gelap padahal ia merasa tidak melakukan apa-apa? Mengapa ada hari ketika tubuh sehat, namun hati seperti ditekan? Disinilah wilayah rasa mulai bicara. Tradisi Jawa mengenal resik lahir dan resik batin. Lahir dibersihkan dengan air,
Batin dibersihkan dengan eling. Banyak orang hanya rajin membasuh kulit, tapi membiarkan pikirannya penuh sampah. Air dalam laku bukan sekadar cairan. Ia simbol peluruh, penenang, juga saksi. Saat air menyentuh kulit, tubuh memberi isyarat aman, napas melambat dan ruang batin terbuka. Lalu kembang masuk sebagai pemantik rasa. Wangi itu bukan hanya enak, ia mengundang ingatan, mengundang kesadaran, mengundang doa agar hadir. Di sini orang pro akan berkata, ini bukti laku bekerja. Tapi, yang kontra akan mengingatkan. Harum bunga bisa menipu, karena nyaman, sering disangka sembuh. Padahal, yang benar-benar menyembuhkan adalah perubahan sikap setelahnya, bukan ritualnya sendiri. Maka, kita berdiri di persimpangan yang menegangkan. Apes itu sesuatu yang menempel dari luar, atau sesuatu yang kita rawat dari dalam. Jika jawabannya ketemu, barulah mandi kembang 7 rupa bisa dinilai. Apakah ia jalan pulang, atau sekadar pelarian yang wangi? Angka 7 bukan angka sembarang dalam napas tradisi. 7 sering dianggap lambang tatanan, lapisan, dan penyempurnaan niat. Maka ketika orang menyebut kembang 7 rupa, sebenarnya ia sedang memanggil kelengkapan dalam laku. Yang pro akan berkata, 7 itu pintu. Seperti menata 7 arah batin, 7 lapis rasa, 7 jalur yang sering kusut tanpa kita sadari. Bunga bukan sekadar bunga, tapi bahasa simbol yang dipahami jiwa. Yang kontra akan menyela. Angka hanya angka. 7 dipilih karena terdengar sakral, bukan karena punya daya khusus. Mereka menilai manusia suka membuat pola agar merasa aman. Tapi coba renungkan ini. Kalau simbol hanya cerita, mengapa simbol mampu menggerakkan rasa lebih cepat daripada nasihat panjang? Mengapa wangi tertentu bisa membuat air mata jatuh tanpa aba-aba? Disitulah tradisi menyimpan kunci, bukan di kepastian, tapi di kedalaman. Kembang dalam laku Jawa sering dianggap membawa rasa. Ada bunga yang dipahami sebagai pengharum nama, ada yang dipahami sebagai keteduhan, ada yang dipahami sebagai keberanian menutup lembar lama. Semua itu bukan mantra, tapi arah batin. Namun bahaya selalu mengintai ketika simbol disalahpahami. Ada orang mengejar jenis bunga sampai lupa tujuan. Ada yang percaya jika kurang satu rupa, ritualnya gagal, lalu panik dan takut. Padahal ketakutan itulah yang sering membuat batin semakin keruh. Disinilah pro kontra kembali memanas. Yang pro menegaskan, bunga adalah pemantik energi halus agar doa lebih nyata. Yang kontra menegaskan, bunga hanya alat fokus agar pikiran tenang. Dua pihak berbeda kata, tapi sama-sama mengakui satu hal, ketenangan mengubah cara hidup. Leluhur tidak mengajarkan laku untuk memaksa rezeki turun, seperti hujan pesanan. Laku adalah cara merapikan diri agar pantas menerima. Kalau batin masih penuh iri dan dendam, seharum apapun kembang, tetap akan terasa sesak. Maka pertanyaan tajamnya begini, apakah mandi kembang membersihkan sial atau membersihkan batin supaya sial tidak menemukan rumah? Jika yang dicari hanya keajaiban instan, ritual ini akan mengecewakan. Bagian ini menjadi gerbang menuju hal yang lebih penting. Bukan daftar bunga, bukan angka 7-nya, tapi tata krama batin, niat, dan cara hidup setelah ritual. Karena disitulah mitos dan nyata
mulai terpisah dengan jelas. Banyak orang sibuk bertanya jenis kembangnya, tapi lupa menata batinnya. Padahal dalam laku Jawa, batin adalah wadah utama. Wadah keruh, apapun yang masuk ikut keruh. Yang pro akan menegaskan, mandi kembang tanpa niat itu cuma siram badan. Niat bukan kalimat manis, tapi keputusan batin untuk merapikan hidup. Jika niatmu masih setengah, hasilnya pun setengah. Yang kontra menyindir pelan. Mereka bilang, niat itu cuma cara halus untuk menutup kenyataan bahwa ritual tidak punya daya apapun. Kalau harus pakai niat dan sikap, berarti yang bekerja adalah psikologi, bukan kembang. Tapi dengarkan pitutur ini. Leluhur tidak memusuhi nalar. Justru mereka tahu, pikiran dan rasa adalah pintu yang paling mudah dibuka lewat simbol. Maka niat bukan pembenaran, melainkan kunci agar manusia tidak asal menjalani laku. Masuk ke soal waktu. Ini yang sering jadi perdebatan panas. Ada yang memilih malam Jumat, ada yang memilih hari weton, ada yang menunggu tanda dari rasa. Yang kontra menertawakan, katanya itu cuma romantisasi. Yang pro membalas, waktu itu irama. Manusia yang selaras dengan irama lebih mudah tenang. Dan ketenangan adalah pintu resik batin. Jadi yang dicari bukan hari keramat, tapi suasana yang tepat untuk eling. Lalu soal tempat, jangan disepelekan. Mandi kembang di ruang sempit yang penuh amarah dan tergesa akan terasa berbeda dengan mandi dalam hening. Yang kontra bilang, itu karena sugesti. Yang pro bilang, itu karena suasana membawa getaran. Bagian yang paling provokatif ada di sini. Banyak orang berharap sialnya luruh, tapi setelah mandi kembang, ia tetap memelihara kebiasaan yang sama. Masih suka memaki, masih gemar iri, masih menipu demi menang. Lalu menyalahkan ritual karena tidak mempan. Leluhur menyebutnya laku tanpa tata krama. Kembang dipakai untuk menutupi luka, bukan menyembuhkan. Air dipakai untuk lari dari kenyataan, bukan membersihkan kesadaran. Maka kuncinya tegas. Jika mandi kembang 7 rupa ingin kau jalani, jadikan ia momen perjanjian sunyi dengan dirimu sendiri. Berani berubah setelahnya, atau akui bahwa yang kau cari hanya hiburan wangi. Disitulah pro dan kontra diuji oleh hidupmu sendiri. Orang menyebutnya sial tahunan, seakan ada kalender gelap yang datang menagih. Setahun terasa berat, lalu muncul dorongan untuk membuang apes lewat mandi kembang 7 rupa. Tapi benarkah yang menumpuk itu sial, atau hanya lelah yang tak pernah diakui? Yang pro akan berkata, energi buruk bisa mengendap. Dari pertengkaran yang tidak selesai, dari iri yang dipendam, dari janji yang diingkari. Lama-lama batin seperti berlumut, dan hidup ikut pengap. Yang kontra menyambar lebih tajam. Mereka bilang bukan lumut energi, itu pola hidup yang kacau. Keuangan berantakan, tidur rusak, makan sembarang, relasi penuh drama. Lalu semua disebut sial, agar terasa bukan salah sendiri. Tapi ada titik yang membuat orang terdiam. Ada yang sudah berusaha rapi, namun tetap merasa seperti ditahan. Ada hari ketika semuanya tampak normal, tetapi hati gelisah tanpa sebab. Di sini tradisi membuka ruang bahwa manusia tak hanya tubuh dan angka. Mandi kembang lalu dipahami sebagai pintu ruwat halus.
Bukan ruat panggung, tapi ruat sunyi. Air meluruhkan beban, kembang memanggil rasa, dan doa menjadi pengakuan bahwa kita ingin pulang ke keseimbangan. Namun jangan tertipu, banyak yang mengejar ruat, tapi menolak mawas diri. Mereka ingin bersih, tanpa mengakui kebusukan yang disimpan. Ini yang membuat ritual berubah jadi dagangan harapan. Yang pro mengingatkan, laku tidak boleh dipakai untuk memaksa nasib. Laku adalah cara menata batin agar nasib tidak terasa membunuh. Bila setelah mandi kembang kau berani meminta maaf, menutup kebiasaan buruk, itu tanda laku menyentuh akar. Yang kontra akan berkata, justru itu buktinya. Yang mengubah hidup bukan air dan bunga, tapi keputusan baru. Tapi, pertanyaan berikutnya menusuk, mengapa keputusan baru sering lahir setelah ritual, bukan setelah nasihat biasa? Kita bicara indikator yang lebih jujur. Bukan tiba-tiba kaya atau menang undian, tapi pikiran lebih terang, dada lebih lega, berani menata ulang arah. Itulah bersih yang bisa dirasakan tanpa perlu debat panjang. Jadi sial tahunan itu apa? Bisa jadi kabut energi, bisa jadi akumulasi pola yang salah, bisa jadi dua-duanya bertemu dalam satu tubuh. Dan mandi kembang 7 rupa hanya akan bermakna jika kau menjadikannya gerbang perubahan, bukan topeng wangi untuk menutupi luka yang sama. Banyak cerita beredar tentang mandi kembang 7 rupa, dan sebagian terdengar terlalu rapi untuk dipercaya. Ada yang mengaku selesai mandi lalu rezekinya lancar, musuhnya menjauh, hidupnya terang. Tapi, ada juga yang selesai mandi malah pusing, menangis, dan merasa seperti dibuka paksa. Yang pro akan berkata, itu tanda beban batin sedang luruh. Kadang yang kotor tidak terlihat, tapi ketika disentuh air dan doa, ia naik ke permukaan. Bukan gangguan, melainkan bongkar muatan yang selama ini dipendam. Yang kontra akan langsung memberi diagnosis. Air hangat dan aroma bunga membuat sistem tubuh rileks. Saat rileks, emosi yang tertahan keluar. Jadi menangis itu wajar, tidak perlu diberi label mistik. Namun ada pertanyaan yang membuat debat jadi panas. Kalau semua bisa dijelaskan, mengapa banyak orang merasakan pola yang sama? Lapang, tenang, lalu muncul keberanian mengambil keputusan besar. Apakah itu hanya efek mandi? Atau karena ritual memberi ruang sunyi yang jarang mereka punya? Disinilah laku diuji setelah air mengering. Banyak yang merasa ringan 1-2 hari, lalu kembali sesak karena kembali ke kebiasaan lama. Mulut kembali tajam, pikiran kembali curiga, hati kembali iri. Yang pro menyebutnya pagar batin yang jebol. Yang kontra menyebutnya disiplin hidup yang tidak konsisten. Dua istilah berbeda, satu makna sama. Bila perilaku tak berubah, apapun ritualnya hanya jadi selingan. Ada juga isu yang sering membuat orang terseret ketakutan. Katanya sial datang dari kiriman orang lain. Yang kontra bilang itu paranoia. Yang pro bilang jangan meremehkan niat buruk, tapi jangan memelihara rasa takut. Kerangka laku yang sehat itu jelas. Waspada tanpa curiga berlebihan, eling tanpa panik, menjaga diri tanpa merasa dikejar-kejar bayangan. Leluhur sering menutup pembicaraan dengan pitutur sederhana. Yang paling kuat bukan yang banyak ritual, tapi yang mampu menundukkan egonya. Ego yang lembut membuat hidup tidak mudah terpancing,
dan itu sering terasa seperti sial pergi. Maka, jika mandi kembang 7 rupa ingin kau jadikan laku, lihat hasilnya dari tanda yang nyata. Apakah hatimu lebih bening? Ucapanmu lebih dijaga? Pilihanmu lebih sehat? Jika ya, mungkin bukan bunga yang sakti, melainkan kesadaranmu yang akhirnya bangun. Kita sudah berjalan sampai ke ujung pertanyaan. Mandi kembang 7 rupa ini mitos atau nyata? Dan semakin jauh kita menelusuri, jawabannya justru semakin halus, tidak mau dipaksa hitam putih. Yang kontra tetap berdiri dengan tegas. Mereka bilang, yang terjadi hanyalah relaksasi, sugesti, dan efek menenangkan dari air serta aroma. Tidak ada sial yang luruh, yang ada hanyalah pikiran yang berhenti ribut sejenak. Yang pro pun tak kalah yakin. Mereka percaya ada kabut halus yang menempel dalam perjalanan hidup. Kabut itu lahir dari duka, konflik, dan getaran yang tak selesai. Air dan kembang menjadi jalan untuk meluruhkan yang tak kasat mata. Namun leluhur sering mengajari kita untuk tidak mabuk oleh keyakinan. Sebab keyakinan yang tak dibarengi tata laku bisa berubah jadi kesombongan. Dan kesombongan adalah pintu paling mudah bagi hidup untuk kembali oleng. Kalau mandi kembang hanya sugesti, lalu mengapa sugesti itu bisa membuat orang berani memaafkan, berhenti dari kebiasaan buruk, dan menata ulang arah? Kalau mandi kembang memang punya daya, mengapa ia tidak bekerja pada hati yang tetap kotor? Pertanyaan ini sengaja dibiarkan tajam, agar kita tidak tidur di tengah wangi. Barangkali yang dibersihkan bukan takdir, melainkan cara kita memandang takdir. Ketika batin bening, masalah tetap ada, tapi tidak lagi terasa seperti hukuman. Ketika rasa pulih, langkah menjadi lebih ringan dan peluang lebih mudah terlihat. Sial tahunan sering terasa seperti bayangan besar. Padahal bisa jadi itu akumulasi hal kecil yang kita biarkan terlalu lama. Kata yang tak dijaga, janji yang diingkari, amarah yang dipelihara, tidur yang berantakan. Lalu semuanya menumpuk menjadi kabut. Maka sikap yang paling selamat adalah jalan tengah yang sadar. Boleh percaya, tapi jangan mudah tertipu. Boleh ragu, tapi jangan meremehkan kedalaman rasa. Laku yang baik tidak membuatmu takut, justru membuatmu berani menata diri. Jika kamu memilih menjalani mandi kembang 7 rupa, jalankan dengan hormat. Jangan untuk pamer, jangan untuk memaksa semesta. Jadikan ia perjanjian sunyi untuk menjaga ucapan, merapikan hidup, dan menutup pintu kebiasaan yang merusak. Jika rasa ini sampai ke hatimu, silahkan tekan tombol subscribe untuk menyambung tali silaturahmi. Di Kauruh Jiwa, kita belajar pelan-pelan agar batin tidak mudah diombang-ambingkan kabar sial dan kabar hoki. Semoga para leluhur menuntun langkahmu menuju keseimbangan lahir dan batin.